Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi, semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk beraktivitas di hari ini. Kita kembali menemani pagi hari Anda tentunya pemirsa dalam talk show Bincang hari ini di edisi Jumat 13 Mei 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita di hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, di fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026 atau mengupdate informasi melalui aplikasi Sultan TV yang bisa Anda unduh melalui Play Store untuk mengupdate informasi dari website Sultan TV. Nah, kemarin pemirsa kita sudah sama-sama sesi pelantikan penjabat atau penjabat gubernur di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Kita akan tanya-tanya langsung kepada pengamat politik kita ini terkait dengan apa harapan baru untuk para PJ gubernur di seluruh Indonesia. Di line Zoom meeting kita telah terhubung dengan Pak Ujang Komarudin selaku pengamat politik dari Universitas Al-Azhar. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dea. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Mohon maaf lahir batin ya Pak, ini masih suasana lebaran. Sama-sama, mohon maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih atas waktunya sudah mau membersamai kembali Bapak bersama dengan Sultan TV pagi hari ini ya. Sayangnya belum tatap muka ya Pak, kita masih Zoom meeting 2 kali ya. Semoga nanti bisa tatap muka. Oke, Bapak kemarin ini tanggal 12 Mei ya 2022 ini para penjabat gubernur sudah dilantik oleh Kemendagri. Mungkin tanggapannya sedikit dulu Pak terhadap kalau tidak salah ada 5 ya Pak, 5 penjabat di Indonesia, silakan. Yang pertama ini kan ada tahun ini ada 101 ya, PJ gubernur yang termasuk bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Yang sudah dilantik adalah 5 gubernur, 2 lagi yang belum, yaitu DKI dengan Aceh. Nah, saya melihat ketika dilantik kemarin, apakah ada unsur politis, lalu harapannya seperti apa gitu kan. Tentu dalam 2 tahun ke depan, termasuk di Banten gitu ya, kita punya harapan besar terhadap PJ itu. Mereka itu kan leader, mereka itu akan memimpin orkestra pemerintahan di daerah. Dan bukan main-main, yang dipimpin adalah bukan kabupaten, bukan pula kota, bukan pula camat, tetapi ini provinsi yang wilayahnya luas, wilayahnya besar, dan itu kan tidak mudah, harus mengkoordinasikan kabupaten-kabupaten kota yang ada. Nah, oleh karena itu ya harapan kita adalah mereka itu punya visi yang besar, punya perasaan untuk daerahnya masing-masing. Oleh karena itu catatan saya Mbak Dea, paling tidak ada 2 hal yang harus diperhatikan oleh PJ-PJ itu. Yang pertama adalah soal integritas. Selama ini kita tahu bahwa kepala daerah itu mohon maaf miskin integritas. Makanya banyak kepala daerah yang ditangkap di seluruh Indonesia ini. Data di KPK itu jelas banyak tuh ratusan kepala daerah ditangkap. Terakhir adalah Bupati Bogor. Ini kan sangat menyedihkan. Kenapa? Karena tidak punya integritas. Nah, kalau kepala daerahnya termasuk PJ-PJ itu, termasuk 5 PJ tersebut mereka berintegritas, maka persoalan korupsi itu akan selesai, akan diminimalisir. Loh, bagaimana PJ itu akan membangun, akan punya visi yang hebat, tetapi dia tidak berintegritas, tidak jalan. Sulit ini bisa terjadi. Oleh karena itu pesan saya adalah mereka harus punya integritas yang tinggi untuk bisa membangun daerahnya masing-masing di 5 provinsi tersebut. Yang kedua, mereka harus paham dengan daerahnya. Loh, bagaimana PJ yang ditunjuk, yang dilantik, ya lalu mereka bekerja lalu tidak paham. Loh, bagaimana mereka akan mencari titik-titik lemah, persoalan-persoalan di daerahnya itu ketika dia tidak paham. Misalkan soal pendidikan apa yang kurang, soal ekonomi apa yang minus, lalu soal kesehatan apa yang negatif di sana gitu kan. Soal sosial seperti apa, soal keagamaan seperti apa, budayanya seperti apa. Itu kan mesti didalami dan mesti paham oleh PJ-PJ itu. Nah, oleh karena itu ya harapan kita ya ke depan termasuk pada PJ ini yang sudah dilantik maupun yang belum nanti adalah mereka punya integritas, paham, lalu yang paling penting adalah bisa memajukan daerah itu. Kan tujuan mereka dilantik adalah untuk melanjutkan kepemimpinan
gubernur sebelumnya, termasuk apa untuk meningkatkan kesejahteraan, ya kan, lebih baik dengan gubernur sebelumnya, kan itu. Oleh karena itu ke depan ada indikatornya Mbak Dea, misalkan ketika misalkan gubernur Banten nih, indeks demokrasinya misalkan nilainya berapa atau A ya, lalu sekarang PJ-nya adalah dari Sekda gitu, lalu makin turun, nah artinya kan tidak sukses gitu. Tetapi kalau indeks demokrasinya makin naik, misalkan menjadi A+, ya kan itu berarti makin baik. Kira-kira ukurannya seperti itu. Pendidikan pun sama. Misalkan kalau pendidikan di masa gubernur sebelumnya itu indeks pendidikannya rendah gitu lah, lalu bisa ditingkatkan, lalu bisa digenjot, maka itu akan bisa menjadi PJ yang berprestasi. Tetapi kalau semakin mundur, maka dia adalah PJ yang tadi tidak mengerti dan tidak paham atas konteks pembangunan daerahnya. Oleh karena itu harapan kita adalah mereka betul-betul selain mereka berintegritas, paham akan daerahnya, memang bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara di daerahnya. Kan mereka itu walaupun ASN, ya, tapi jangan lupa mereka itu adalah pejabat politik. Nah, di satu sisi ASN itu harus netral, dia tidak harus tidak memihak kepada siapapun. Tetapi karena itu jabatan politik, maka kemungkinan ada intervensi politik itu ada, titipan politik itu ada gitu loh. Sehingga ini mendayung di dua pulau ini, PJ-PJ ini. Ya, jadi harapan saya ya tentu sebagai ASN harus netral, ya netral saja. Jangan sampai begini nanti dibawa-bawa ke ranah misalkan kepentingan Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024. Ya. Ini yang bahaya. Oleh karena itu pesan saya adalah harapannya PJ-PJ yang sudah dilantik adalah memiliki sikap kenegarawanan. Sikap kenegarawanan itu begini, mengesampingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongannya, tapi mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu saya, Mbak Dea, mengatakan kepada teman-teman anak muda di seluruh Indonesia ya dalam webinar saya gitu ya, di kampus-kampus, pada BEM-BEM gitu, saya katakan kita ini harus menjadi negarawan-negarawan muda, termasuk pada PJ ini mesti menjadi negarawan. Apa indikatornya? Indikatornya ya kalau menurut saya ucapannya ya, pikiran, ide, dan gagasannya, lalu tindakannya. Ketika para PJ itu dan kita semua itu ucapan, pikiran, dan tindakan kita itu untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, maka kita bisa disebut sebagai sosok negarawan gitu. Hari ini Mbak Dea, sayang gitu ya, pejabat kita, elit kita banyak yang tidak memiliki sikap kenegarawanan itu. Jadi kepentingannya politik aja, pragmatis aja, sesaat aja. Jadi jangka pendek saja. Jadi bagaimana kepentingan pribadi, nyari duit untuk kepentingan pribadi dan keluarganya gitu. Maka yang kaya ya enggaknya. Nah, jangan sampai harapan kita ya PJ-PJ itu terjebak ketika dia punya kekuasaan menjadi PJ gubernur, lalu dia nyari uang, ya kan, lalu mohon maaf misalkan memperkaya diri, lalu tadi main politik untuk kepentingan Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Harapan kita seperti itu, janganlah. Jadi saya berharap mereka menjadi sosok negarawan tadi. Jadi ucapannya, pikiran, dan tindakannya itu untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan yang lain. Oke. Nah, kalau Pak Ujang sendiri dari 5 PJ gubernur yang sudah dilantik, 2 nanti akan menyusul, artinya akan ada 7 PJ gubernur ya memimpin provinsi yang ada di Indonesia. Ada mungkin nama yang menjadi sorotan Pak Ujang atau seperti apa, Pak? Ya, kita agak ini, dulu kita menolak ya TNI Polri untuk menjadi PJ. Ya, Pak Jokowi memperhatikan itu. Ya, saya sepakat kritik keras. Waktu itu akan ada pengangkatan PJ dari TNI Polri. Alhamdulillah tidak gitu. Dan itu kita sepakat lah. Tetapi kan ada Pak Paulus Waterpauw menjadi PJ di Papua ya. Nah, artinya itu bukan dari unsur TNI Polri memang. Beliau sudah masuk menjadi pejabat di Kemendagri. Ya memang itu boleh gitu kan. Tapi ini kan kejadian unik saja maksud saya. Beliau itu bajunya adalah TNI Polri, lalu menjelang pensiun beliau masuk ke Kemendagri, ya kan.
lalu beliau menjadi PJ. Ini bukan sesuatu yang salah sih, tapi unik saja. Jadi ternyata kalau mau jadi PJ juga bisa dari TNI Polri, harus tapi masuk kementerian dulu gitu kan, menjadi dirjen dulu gitu, menjadi deputi. Ini menarik saja bagi saya. Nah, saya soroti adalah ya bagaimana mereka bekerja dengan baik saja. Ini kan amanah yang telah diberikan oleh negara, yang telah diberikan oleh pemerintah. Dan karena sifatnya kan penunjukan. Oleh karena kecewakan negara, jangan kecewakan pemerintah, lalu jangan kecewakan masyarakat juga. Itu yang paling penting. Jangan sampai begini, ketika sudah dilantik, lalu mereka bekerja, lalu rakyat banyak yang protes. Loh kok ini makin, daerahnya makin jelek, makin mundur, makin nggak bagus, ya kan? Lalu banyak konflik, misalkan. Ya ini yang apa namanya menjadi catatan mereka semua, agar sesungguhnya mereka diamanahi memiliki jabatan itu ya, 5 nama itu ya bekerja dengan baik. Karena selama ini saya masih berkeyakinan Mbak Dea bahwa penunjukan itu tetap tidak lepas dari unsur politis itu. Karena unsur politis, maka akan ada kepentingan politik di belakang itu. Oleh karena itu tadi sikap negarawan itu mesti muncul dikedepankan agar apa? Agar harapan rakyat itu menjadi apa namanya terselesaikan lah. Rakyat itu inginnya A kasih A, ingin B, ingin jembatan ya kasih jembatan, ingin membangun masjid kasih masjid gitu. Sangat simpel rakyat itu. Tidak ada yang susah. Tetapi sekarang bagaimana PJ-PJ itu untuk bisa kalau menurut saya ya memapping persoalan-persoalan yang ada, lalu merumuskan, lalu mencari solusinya. Agar apa? Agar 5 daerah ini ya ada indikasi-indikasi perkembangan kemajuan pembangunan gitu loh. Itu yang paling penting. Buat apa PJ itu dilantik, tetapi pembangunannya tidak berjalan, tidak bergerak. Kita berharap mereka semua adalah tadi sosok atau figur yang memiliki sikap negarawan dan punya konsep visioner terkait dengan pembangunan daerahnya masing-masing itu. Soal 5 nama catatan saya rasa ya tidak lepas dari pesanan politik, titipan politik, ya tapi itulah fakta dan kenyataan yang tidak bisa dihindari dalam dunia PJ-PJ itu begitu. Suka tidak suka ini sudah menjadi rahasia umum, ini pasti akan ada sentuhan-sentuhan politik begitu ya Pak Ujang ya. Kita rehat dulu ya Pak, nanti kita akan sambung kembali. Saya juga ingin tanya bagaimana kemudian ini PJ kan tidak ditemani oleh Wakil Gubernur ya Pak, kemudian boleh dikoreksi, dan kemudian kurun waktunya hanya sekitar 2 tahun. Mampukah para PJ Gubernur ini untuk menuntaskan segala permasalahan yang mungkin juga masih tertunda kemarin ya, ditinggalkan oleh Gubernur secara definitif begitu. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.